Kata Nabi, man shoma ramadana summa atba'ahu sitta min syawal faka'annama as-shaumu dahri. Kata Nabi, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, nah, alhamdulillah kita sudah lewati, kemudian dia mengikutinya dengan berpuasa sunat selama 6 hari di bulan Syawal. Jadi sudah puasa bulan Ramadan, kemudian puasa sunat lagi di bulan Syawal, sekarang 14 Syawal. Syawal nanti berakhir kalau kita puasa di Lebaran di hari Sabtu tanggal 21, berarti nanti Syawal berakhir tanggal 19 April. Berarti masih ada 16 hari lah. Jadi siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia lanjutkan dengan berpuasa sunat di bulan Syawal 6 hari selama 6, apakah berturut-turut atau sedikit, maka kata Nabi, faka'annama shaumud dahri, dia seperti berpuasa kurang lebih 1 tahun. Jadi sama kalau berpuasa 1 tahun atau 12 bulan. Jadi begini, puasa di bulan Ramadan itu 30 hari atau 29 hari. Itu setiap kita berpuasa 1 hari itu dihitung dengan sama dengan 10 hari. Jadi berpuasa di bulan Ramadan itu 30 hari, berarti 30 hari itu sama dengan 10 kali 3 berapa? 10 kali 30 berapa? 10 kali 30. Kan 30 hari itu bulan Ramadan. Itu kurang lebih 300 hari. Atau kalau 300 hari berapa bulan? 10 bulan. Toh? Jadi berpuasa di bulan Ramadan itu sama pahalanya kita berpuasa kurang lebih 10 bulan atau 300 hari. Kemudian kita berpuasa sunat di bulan Syawal 6 hari. 6 kali 10 60. 60 hari itu sama lamanya 2 bulan. Berarti 10 bulan ditambah 2 bulan berapa? 12 bulan. Itu sama dengan 1 tahun. Jadi kalau berpuasa sunat di bulan Syawal itu sama pahalanya kalau kita berpuasa selama 12 bulan atau 365 hari. Kalau Hijriah 360 hari atau 1 tahun. Ini kata Nabi, kalau puasa di bulan Ramadan kemudian kita lanjutkan dengan puasa sunnah sama dengan berpuasa bulan Syawal. Nah, yang kita bahas sedikit ini tambahan saja. Jadi insya Allah ini yang hadir setelah subuh ini berapa orang kini? 5 di. Nah, dapat sebentar bonus. Bonusnya biasa dikasih beras. Tapi ini kalau menurut Pak Nasrum, Pak Nasrum, dikasih uang tapi dalam bentuk bukan lagi beras, dalam bentuk uang. Nilainya kurang lebih 10.000. Jadi sama gitu tuh, 10 sabu yang hadir ini subuh ini. Kembali lagi. Jadi perlunya kita perbanyak doa. Jadi berdoa ini jangan juga beranggapan kalau ada doa Allah tidak berikan kita, tidak diterima doa tidak. Terkadang ada boleh jadi doa itu diterima, ada yang cepat, ada yang lambat, bahkan ada nanti di akhirat baru dikasih ki. Jelas Allah itu begini. Allah sementara sebetulnya memberikan kepada kita bukan apa yang kita minta, tapi apa yang kita butuhkan. Karena boleh jadi yang kita minta itu bukan itu yang kita butuhkan. Contoh misalnya begini, ada orang berdoa toh, apa doanya? Oh karainku, kisah lalu adoi, kasih ke uang, itu terus doanya, karena kurang duitnya. Kemudian, nesti kata Allah, ini hambaku butuh duit, tapi kalau saya berikan apa yang dia minta belum waktunya, bisa membahayakan dirinya, maka tidak dikasih dulu. Nanti ketika dia sudah bagus keimanannya. Contoh, nanti
Ada juga orang miskin penuh ini. Ini jadi orang miskin. Ada orang miskin sakit ki godong. Nah, gering. Mau berobat, tidak ada uangnya. Datang dia sudah berubah, dapat dirinya. Dia mau pergi ke keluarganya. Toh? Dia mau pergi ke keluarganya, terpaksa menyeberang ki. Dia sudah berubah karing-karingku, bantu kak. Waktu dia mau menyeberang itu, jadi ceritanya dia mau pergi ke silaturahim dan mau pinjam uang. Waktu dia mau menyeberang itu, ditabrak mobil. Ditabrak mobil. Apa yang terjadi? Berarti dia tidak sampai ke keluarganya. Dia dapat kecelakaan. Ditabrak mobil, tidak sadar. Tapi ada orang baik. Orang itu dibawa ke mana? Kalau ditabrak tidak meninggal dia, ke rumah sakit. Waktu dibawa ke rumah sakit, langsung viral. Langsung apa? Viral. Tersebar informasi. Akhirnya banyak orang yang datang berkunjung kepadanya, bawa bantuan, dikasih duit, kasih ini. Singkat cerita, dia dari duit itu pertama bisa mengobati sakitnya, beli obat, beli ini. Yang kedua, orang yang datang menjenguk dia di rumah sakit, itu bisa membantu dia biaya hidupnya selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Jadi baru awalnya dia merasa ini kenapa dong? Saya tompa miskin, saya tompa ini, dikasihkan lagi musibah, dapat lagi kecelakaan, tapi justru itu yang membuat dia ada orang membantu dia. Apa yang terjadi? Dia bisa diobati, kemudian bisa terpenuhi kebutuhannya selama 2 tahun. Nah, jadi kalau ada masyarakat sahabat dulu boleh jadi itu pembuka untuk mencapai atau mendapatkan apa yang kita inginkan. Termasuk juga kalau berdoa jangan memaksa. Maksudnya memaksa Allah ya. Ada kisah di zaman Nabi ini, ada namanya Sa'labah. Itu Sa'labah orangnya miskin sekali. Miskin, tapi rajin beribadah. Selalu ke masjid. Saking miskinnya itu Sa'labah, kalau dia sudah sholat bersama Nabi, dia cepat-cepat kembali ke rumahnya. Karena apa yang dia pakai sholat, itu juga nanti dipakai istrinya sholat di rumah. Jadi salah itu kalau sudah sholat, tinggalkan Nabi, kembali ke rumahnya, buru-buru ke rumahnya, terutama subuh. Karena pakaian yang dia pakai sholat, itu nanti dipakai istrinya sholat di rumah. Tapi selama ini digoda oleh setan. Masa begitu terus kau miskin, kasih terus kau, berdoa sama kau. Para kemarin Nabi ternyata Allah minta sama Nabi. Jadi desa Nabi di desa Nabi, ya Rasulullah, doakan kak supaya bisa tahu kau jadi orang kaya. Doakan kak supaya banyak tahu uangku. Nabi dan Nabi sabar mako sabar. Ada tonji sabar mako. Tapi salah ini digoda oleh setan, terus kena desa Nabi. Nabi mau bantu sahabat, tapi Nabi tidak ikhlas. Nabi tidak ikhlas. Dan biasanya orang kalau memberikan sesuatu yang tidak ikhlas, tidak bagus akibatnya, tidak bagus dampaknya. Kemudian Sa'labah ini dikasih modal oleh Nabi. Karena Nabi itu melihat Sa'labah orangnya potensi kalau berusaha. Dikasih modal oleh Nabi, ini aku kasihkan ke Sa'labah. Modal kambing 1 ekor. Kambing yang sudah bunting ya, sudah hamil. Ya. Ternyata Sa'labah ini terima kambing ini, bagus sekali itu berkembang kambingnya. Akhirnya apa yang terjadi? Sa'labah sibuk mengurus kambingnya, tidak pernah lagi ke masjid sholat. 5 waktu tidak pernah lagi, sibuk mengurus kambingnya. Berkembang lagi kambingnya, semakin banyak, semakin sibuk. Bahkan Sa'labah dia harus tinggalkan kampungnya, dia cari tempat lain untuk memelihara kambingnya itu karena semakin banyak anaknya. Sampai akhirnya Sa'labah itu tidak pergi lagi sholat Jumat. Kalau ini masih sholat Jumat, tidak pergi lagi, sibuk urus ini. Sampai kemudian Nabi kasih tahu sahabatnya, kasih tahu itu Sa'labah. Ingatkan itu banyak sekali hartanya, suruh bayar zakat.
Waktu ditagih itu katanya Nabi, utusan Nabi, kamu berzakat. Sa'labah itu mengingkar. Dia mengatakan tidak perlu saya berzakat karena saya ini bisa banyak harta seperti ini karena berhasil berusaha. Kemudian sampai ke Abu Bakar, setelah Nabi meninggal, dia Sa'labah masih hidup, sampai kemudian Umar, tapi sebelumnya tidak mengatakan kasihan Sa'labah itu. Dia nikmati hartanya, tergoda dengan hartanya, dia lupa akhirat. Kemudian di zamannya Abu Bakar juga begitu, zamannya Umar. Pada akhirnya Sa'labah itu meninggal dunia karena sibuk dengan hartanya dalam keadaan kafir. Jadi bahayanya kalau kita terlalu memaksa mau paksa Allah, mau paksa ini, tidak bagus akibatnya. Sebaliknya, nah ini kisah sebaliknya. Di zaman Nabi Musa, ada orang miskin, suami istri bicara, bahasanya begini. Itu suaminya kasih tahu istrinya, bagaimana kalau minta tolong sama Nabi Musa, berdoa supaya kita ini orang miskin dikasih tongki harta. Iya, silakan. Jadi ini suaminya pergi ke Nabi Musa, ya Nabi Allah, bantu kak, doakan kak supaya dikasih tongki dong harta, karena tidak sabar mak ini menghadapi keadaan seperti yang saya alami. Kemudian Nabi Musa bertanya sama Allah, ya Rob, itu hamba atanta minta ki supaya dikasih tongki harta karena tidak tahan lama sekali miskin. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Musa, betul itu hambaku, saya mau dikasih harta berapa pun dia minta, tapi saya kasih kekayaan itu hanya 1 tahun. Jadi 1 tahun dikasih harta, setelah itu kembali lagi miskin. Kata Nabi Musa, mau juga dikasih harta sesuai yang kau minta, tapi waktunya terbatas, hanya 1 tahun. Jadi tapi ini orang miskin, orangnya rajin beribadah, sholat, time sembahyang. Bicara antara suami dan istri, katanya mau jadi dikasih harta, tapi waktunya hanya 1 tahun. Bagaimana itu? Ya biar yang penting dapat peraturan dapat. Kalau kembali ke miskin tidak apa-apa. Akhirnya orang miskin dikasih harta, dan ketika dia dikasih harta, dia bicara sama suaminya, bagaimana caranya ini kita dikasih harta, kita pergunakan begini. Itu harta yang kita miliki, kita pakai saja bersedekah. Dia pakai bersedekah, bantu orang lain, bantu lebih miskin, dia tidak apa-apa. Sampai akhirnya sampai 1 tahun naik itu istrinya, karena ternyata perempuan itu kuat ingatannya. Kayaknya lewat ini 1 tahun, kenapa tidak miskin lagi? Iya di, coba tanya kepada Nabi Musa. Kemudian dia pergi menghadap kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, bukankah katanya saya dikasih harta waktunya ini hanya 1 tahun, setelah itu kami kembali jadi miskin. Nabi Musa juga penasaran. Dan dia bertanya kepada Allah, karena Nabi Musa itu bisa langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa berkata, ya Allah ya Rob, itu hamba atanta, katanya kita kasih kekayaan itu hanya 1 tahun. Sekarang lewat 1 tahun, kenapa dia tidak berubah, itu tetap tambah kaya, tidak jadi miskin? Padahal bukankah engkau berkata bahwa dia dikasih kekayaan itu hanya 1 tahun? Apa kata Allah? Itu betul, itu hambaku, saya mau kembali ambil hartaku supaya dia kembali miskin. Tapi dia selalu bantu orang lain, dia selalu banyak bersedekah, dia selalu membantu orang yang lebih miskin. Makanya kata Allah, saya tidak jadi cabut itu, tidak jadi ambil itu kekayaanku, karena dia suka berbagi. Akhirnya apa? Sampai meninggal dunia, orang ini tidak miskin-miskin, kaya terus. Kenapa? Karena suka berbagi, dia ingat harta yang dia miliki. Nah, mudah-mudahan 2 kisah ini, kisah Sa'labah dan kisah orang miskin di zaman Nabi Musa, itu bisa membuat kita, menginspirasi kita. Pertama, jangan kita lebih memaksa Allah ketika kita berdoa. Yang kedua, ketika kita diberikan sesuatu, tahu diri banyak juga berbagi, karena itu bisa menjadi menghalangi kita untuk tidak jatuh miskin, menghalangi kita supaya jauh dari penyakit, menghalangi kita dari ujian atau cobaan dunia, dan membuat kita banyak bersyukur, termasuk jangan banyak mengeluh, karena hidup ini adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Saya kira ini yang sampai saya sampaikan, ceramahkan. Mudah-mudahan ceramah singkat ini ada manfaatnya.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.